ucapkan selamat bagi kalian yang sudah tuntas menyelesaikan uji materi kompetensi dasar 1. Hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Mulai dari hakikat demokrasi, penerapan demokrasi, kemudian menjamin atau membangun kehidupan yang demokratis dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, mulai hakikat demokrasi, makna demokrasi berdasarkan istilah, kemudian termuat dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 2, dan juga ada pendapat para ahli, salah satunya ada Abraham Lincoln. Hakikat demokrasi, makna demokrasi berdasarkan istilah atau etimologi dari kata demos dan kratos atau kratien. Demos artinya rakyat, kratos atau kratien pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga demos kratos adalah kekuasaan atau pemerintahan rakyat sesuai dengan amanah pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, sehingga kekuasaan negara ada pada rakyat, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, karena pemerintahan itu berasal dari rakyat itu sendiri, bukan dari negara asing atau negara luar. Kemudian karena dipilih dari rakyat itu sendiri, maka program kerja, kebijakan-kebijakan yang diambil harus mendapatkan dukungan dari rakyat, oleh rakyat, karena pemerintahan sah di mata rakyat untuk menjalankan kebijaksanaan kepentingan rakyat. Demikian makna demokrasi. Yang kedua yaitu kita belajar tentang klasifikasi demokrasi, yaitu menurut penyampaian suara atau pendapatnya ada demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Menurut ideologi ada demokrasi liberalisme dan demokrasi proletar atau demokrasi Pancasila. Dan menurut titik perhatiannya ada demokrasi formal dan demokrasi material atau demokrasi campuran atau gabungan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Untuk klasifikasi demokrasi ini nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kalian. Mari kita menyimak apa yang disajikan oleh rekan kalian. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi demokrasi yang selanjutnya adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara dan jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan gubernur. Sekian. Kami akan menjelaskan tentang demokrasi berdasarkan titik berat dan perhatiannya. Ada 3, yaitu 1. Demokrasi formal, 2. Demokrasi material, 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material adalah demokrasi yang difokuskan pada upaya penghilangan perbedaan dalam bidang ekonomi. Untuk persamaan politiknya kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi material juga diartikan sebagai sebuah bentuk dari demokrasi yang dimana biasanya akan termasuk ke dalam negara sosialis atau komunikasi. Demokrasi material lebih memfokuskan ke dalam pengedepanan dari kesamaan akan hak dari warganya. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari bentuk demokrasi material dan formal. Demokrasi ini biasa dianut oleh negara non-blok. 1. Demokrasi Pancasila, 2. Demokrasi konstitusional.
demokrasi liberal. Dan yang ketiga ada demokrasi rakyat atau parlementer. Demokrasi Pancasila yaitu sistem pemerintah yang mendasarkan legitimasinya pada partisipasi rakyat dan Pancasila sebagai dasar negara ini. Konsep pemahaman demokrasi ini berasal dari falsafah hidup negara Indonesia yakni Pancasila. Ciri-cirinya sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pemilihan umum secara konsisten, semua warga negaranya mempunyai hak asasi manusia yang sangat dihormati secara hukum. Yang kedua, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ketiga, demokrasi rakyat atau demokrasi parlementer, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme dan komunisme. Demokrasi ini menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan pada pemerintahan pribadi tanpa adanya penindasan. Namun, untuk menciptakan masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Demokrasi ini lebih mendewakan seorang pemimpin. Menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya sebuah sistem politik, tapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai. Yang pertama yakni istilah atau etimologi, berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat, kratos atau kraton yang berarti kekuasaan atau pemerintahan, yang mengartikan bahwa demos kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan yang dibangun oleh rakyat. Yang kedua ini adalah pengertian demokrasi berhuruf D dan KNI pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan adalah tentang rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi sumber dari segala kuasa ini berada di dalam dari kedaulatan rakyat. Ketika pada kedaulatan rakyat, maka tidak ada kekuasaan dalam negara itu. Jadi prinsip teori kedaulatan adalah berarti oleh dan untuk, maka prinsip teori kedaulatan rakyat adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang ketiga adalah menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, maka demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan kekuasaan negara dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang artinya rakyat bebas melakukan aktivitas hidup termasuk berpolitik, karena pada hakikatnya rakyat sendiri yang berkuasa untuk kepentingan bersama. Dari makna demokrasi ini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Terima kasih. Demokrasi menurut istilah atau etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi menurut istilah atau etimologi artinya pemerintahan rakyat. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Demokrasi menurut pendapat para ahli yaitu Abraham Lincoln, artinya demokrasi adalah sistem pemerintahan yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya rakyat memiliki kebebasan untuk melaksanakan kehidupan dan juga melaksanakan kegiatan politik, karena hakikatnya rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih dan menentukan suatu berbagai hal dalam kebersamaan untuk bangsa dan negara.